Apakah semangat kerakyatan masih akan mendengarkan keinginan rakyat? Apakah mereka akan tetap menginjak kepala calon pemimpin yang lahir dari gorong-gorong? Apakah mereka lebih percaya pada calon pemimpin yang lahir dari baliho? Apakah partai politik akan memilih calon pemimpin yang hanya menjual bapaknya, ibunya, bahkan mbahnya? Apakah partai politik akan memilih nama yang hanya disayang oleh anak buah dan kroni-kroninya? Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Topik video singkat saya pada kesempatan ini, saya beri judul Bayangan Nasib Ngenes dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berdasarkan hasil survei terbaru dari SMRC yang digelar pada 5-13 Agustus 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sedangkan Prabowo Subianto malah turun. Ini saya kutip dari Detik News di mana Ganjar menduduki posisi teratas dengan suara 27,1%. Disusul Prabowo Subianto di posisi kedua dengan suara yang terpaut cukup jauh dari Ganjar sebesar 19,0%. Kemudian Anies Baswedan di posisi ketiga dengan suara sebesar 15,6%. Masih menurut SMRC, tren kenaikan dimiliki Ganjar adalah yang paling besar. Survei SMRC sebelumnya pada Maret 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo hanya 8,5%. Menjadi 27,1% saat ini tentu sebuah peningkatan dari Ganjar yang lumayan luar biasa. Tren kenaikan juga dialami oleh Anies Rashid Baswedan, walaupun tidak seberapa, yaitu dari 15,0% menjadi 15,6%. Sedangkan tren Prabowo Subianto malah mengalami penurunan dari 24,6% menjadi 19,0%. Padahal secara momentum, Prabowo Subianto sedang dalam masa menuju pencapresannya kembali dan terbentuknya koalisi partainya Gerindra bersama PKB. Mari kita fokus ke Ganjar Pranowo. Elektabilitas dan trennya yang mengalami peningkatan sepertinya belum akan menjadi pemikat pada partai yang menaunginya. Juga partai politik lainnya. Ganjar belum akan disayang-sayang, setidaknya untuk waktu dekat ini. Besar di hasil survei dapat diartikan bahwa Ganjar adalah orang politik yang disayang oleh rakyat. Yang sayangnya, partai politik yang seharusnya menjadi gerbong pengantar bagi orang politik tadi masih terlihat masuk angin yang dikarenakan oleh berbagai sebab. Kalkulasi politik antar partai masih menjadi penyebab utamanya. Partai politik lain, terkecuali Nasdem, masih sungkan untuk menyebut nama Ganjar dalam bursa internalnya. Posisi PDIP sebagai induk di mana Ganjar bernaung masih terlalu diperhitungkan, sehingga mereka masih berhati-hati agar tidak membuat partai banteng tersebut tersinggung. Penyebab lainnya adalah ketika predikat berprestasi hanyalah menjadi milik dari mereka yang sepihak dan sekepentingan. Keberpihakan dan kepentingan telah menciutkan daya pandang, daya pikir, sehingga pengakuan objektif gagal mereka berikan. Ganjar merasakan betul akibat dari hal itu. Rakyat pun melihat betul akan hal tersebut. Ganjar coba didegradasi sedemikian rupa. Benar-benar tersistematis. Saudaraku sebangsa dan setanah air, secara pribadi saya menilai bahwa animo masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo menjadi the next Joko Widodo memang sangat tinggi. Walaupun dari internal partai PDIP sendiri lebih mengunggulkan Puan Maharani. Hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan elektabilitas Ganjar dan Puan yang kita temukan dari berbagai survei yang hasilnya jauh berbeda bagaikan langit dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah semakin cerdas
dalam menentukan figur pemimpin yang tepat demi kemajuan bangsa dan negaranya. Ganjar Pranowo dan Puan Maharani adalah dua tokoh yang bernaung dalam satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah ibunda dari Puan Maharani tentu harus ekstra hati-hati dalam menentukan calon pemimpin bangsa yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah Megawati akan memilih anaknya sendiri dengan siap menerima segala risiko, atau lebih mendengarkan suara Wong Cilik untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai PDIP? Tentu Megawati punya hak penuh untuk menentukan nama-nama capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Namun yang memilih, menentukan, dan memenangkan para paslon nanti adalah suara rakyat itu sendiri. Akhirnya kita akan menunggu apakah semangat kerakyatan masih akan mendengarkan keinginan rakyat. Apakah mereka akan tetap menginjak kepala calon pemimpin yang lahir dari gorong-gorong? Apakah mereka lebih percaya pada calon pemimpin yang lahir dari baliho? Apakah partai politik akan memilih calon pemimpin yang hanya menjual bapaknya, ibunya, bahkan mbahnya? Apakah partai politik akan memilih nama yang hanya disayang oleh anak buah dan kroni-kroninya? Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara.